Oke, selamat sore, siang, dan malam. Pagi juga ya. Sesuai sama janji saya kemarin, kita bakalan collab sama siapa nih. Dan kebetulan orangnya yang spesial banget ada di sini nih. Halo Om Iwa, apa kabar semuanya? Om Denny juga nih, baru sekali-kali nih gue berduaan satu frame sama Om Denny. Beda kota soalnya kita nyatu sekarang di bengkelnya Om Isa, di K0 Tuner ya Om ya? Ya, di daerah mana sih Om? Ini? Di Tanah Kusir. Daerah Tanah Kusir, oke. Tapi jarak kita aman nih ya? Aman. Gimana? Kita buka aja ya? Biar lebih asik. Biar bisa asik. Perjalanan jauh dari Bandung sampai ke ke Jakarta ini jauh-jauh ya demi Om Iwa ini. Karena dari kemarin kayaknya nih antara otomotif sama musik ini nggak bisa dipisahin ya Om ya? Oh iya dong. Iya nggak? Iya. Iya, jadi kan kita juga kalau sambil jalan gitu kan kemana-mana ya pasti nggak dengerin musik dong. Nggak akan mungkin kalau misalkan cuma nggak dengerin suara-suara berisik-berisik di mobil, gitu kan? Apalagi, nah gitu kan ya? Iya makanya. Jadi sebetulnya tuh obat yang paling mujarab di mobil, apalagi mobil tahun 90-an ya ibarat kata udah belasan tahun, puluhan tahun gitu, ya obat yang paling mujarab dan yang paling murah itu ya seenggaknya kalau misalnya ada bunyi ada di kaki atau di mesin ya tinggal ngerasin aja volume musik ya udah aman. Kayak mobil bye-bye aja ya. Senyap. Budget buat ngebengkel besok-besok lagi deh. Mending juga sekarang beli kaset atau apa dari Om Iwa atau yang ya nyetel malam ini indah atau dan sebagainya Om ya. Jangan dari kantong album dulu gitu kan ya. Itu lebih asik kayaknya. Oke. Gue mau tanya nih, langsung aja deh Om ya. Siap. Mau tanya nih. Om Iwa perjalanan musik dari dulu awal bermusik ini sampai masuk ke tahun 90-an awal, 90-an akhir itu ceritanya gimana sih Om? Awal mulai bermusik itu ibarat kata muncul ide dari mana atau emang dari basically sendirinya emang udah suka musik dari dulu atau gimana sih Om? Kalau emang basically suka musik, gue sebenarnya tong sampah musik. Oh gitu. Gue nggak cuma dengerin hip hop doang. Macam-macam gue dengerin. Tapi emang satu ketika lagi emang ada tren break dance tahun 80-an. Iya. Ya. Kita bawa kardus. Iya. Kan? Kardus Pakai kompo. Dulu namanya Disco Robo. Disco Robo. Iya. Udah kan? Udah di situ udah Spinning. break dance itu gue suka banget. You name it lah. Iya. Dari windmill, headspin segala macam gue Iya. demen banget. Tapi akhirnya gue tertarik sama musik yang mengiringi breakdance. Iya. Oke, rap gitu. Kok bisa ya? Nggak ada nadanya tapi enak banget buat ajojing. Iya. Beatnya asik. Beat itu asik banget. Nah, udah mulai gue jadi plagiator rap dulu. Pertama kali gue dengerin lagu Sugar Hill Gang. Asli hip hop, hip hop, you don't stop. Oke. Nah, kayak gitu udah akhirnya sampai keterusan gue bikin band SMA lah dengan dulu belum ada band rap. Iya, Gue tuh dulu udah rutin ke pasar seni, manggung tuh zaman SMA, udah nge-rap. Itu ini orang ngapain sih lagu intro terus. Musiknya genrenya berbeda sendiri nih, musik apa nih kan? Tapi akhirnya udah jalan sampai akhirnya satu saat ketika emang gue kuliah di Bandung, gue kan di Jakarta dulu kan, SMA segala macam. Gue kuliah di Bandung, ada anak teman gue. Nah teman gue juga main retro juga sekarang, main mobil juga tuh. Ada Rama Mugiarto tuh. Dia tuh bilang Gas Band dulu butuh rapper buat rekaman. Ada albumnya Gas Band Takan tuh dulu, ada satu lagu yang bahasa Inggris lah gue nge-rap di situ. Ya udah keterusan dari situ. Ya keterusan lah gue akhirnya DO kuliah. Jadi nggak selesai di kuliah. Nggak kelar. Tapi itulah perjalanan hidup lo. Bener nggak sih? Itu perjalanan hidup lo. Iya, itu perjalanan. Tapi buat gue ya di luar semuanya. Nongkrong itu jadi inspirasi terbesar gue ketika gue bermusik. Oh gitu. Oh, ngambil inspirasi dari tempat nongkrong justru. Jadi gue emang sama teman-teman tuh ada komunitas nongkrong lah di warung segala macam ya. Khasnya 90-an di warung aja. Belum ada kafe tuh. Belum ada kafe. Nah, bedanya kalau sekarang kita cari alamat nih lewat Waze. Udah, gampang kita bisa dong. nyampe ke satu tempat tujuan. Betul. Ya kan? Kalau dulu kita mesti nanya ke satu warung. Mas, jalan ini di mana? Lu mesti sopan. Kalau nggak sopan disasarin lo. Nggak sopan, disasarin. Ya kan? Udah. Cuman ada satunya lagi positifnya. Gue lihat waktu itu kalau warungnya enak buat nongkrong, gue bisa nongkrong di situ. Nongkrong dulu malah. Dari nanya jalan sampai akhirnya besok baliknya nongkrong.
kan. Oh. Nah buat gue emang akhirnya di situ jadi inspirasi banget, pertemanan juga jadi luas banget. Ibaratnya zamannya gue dulu SMA gitu ya, atau kuliah, bisa dibilang banyak warung tempat gue nongkrong gitu. Banyak banget, tapi itu inspirasi banget. Inspirasi buat akhirnya nulis lirik Ya, dan lain semua itu jadi inspirasi banget. inspirasi banget. Jadi awal mulanya itu ya teman dekat sama warung, Ya. inspirasinya. Dan untuk bermusiknya sendiri itu awal mulanya bisa menciptakan lagu lah atau dan lain sebagainya sampai bisa recording dan bisa masuk ke Industri TV musik. itu, industri musik itu perjalanannya seperti apa? Ya itu tadi yang ketika emang temen gue itu ngenalin gue ke Guest Music, Guest Band di salah satu albumnya Takan. Nah Guest Band ini kan satu band yang one hit wonder, habis Yeah. satu album itu kelar dia kan. Dia bukan bubar, dia jadi Guest Music Production, lebih memproduksi. Waktu itu dia ada project ke Jepang, memproduksi lagunya Meliana Manhutu, satu angkatan sama lo tuh, ya kan, sama Meli buat ke Jepang. Gue tuh dulu jadi ya session rapper lah. Orang kan ada session player gue. Jadi satu lagunya Meli mungkin gue ada 8 bar nge-rap. Oke. Ada 12 bar iya. nge-rap. Jadi additional player aja. Ya, jadi edition Featuring apa gitu kayak zaman sekarang kalau di Pas DJ sekarang- yang nyanyi siapa gitu kan udah gitu. Ya ini siapa? Tapi gue lebih waktu itu emang ini album Meli bukan featuring, gue cuman emang Oke, jadi oke. additional rapper di situ. Oke. Nah dipasarin di Jepang, udah gue jadi sering bolak. Oh, Jepang dulu. Ke Jepang awalnya? dulu. Oh, Udah gue mulai kenalan sama mikrofon di studio, di studio gitu. gitu kan udah bolak-balik manggung juga ke Jepang sampai akhirnya gue dikompor-komporin sama anak Guest karena dulu gue nggak pernah punya nyali buat bikin rap dalam bahasa Indonesia. No. Oke. Gue pertama ya karena bahasa Inggris gue bikin bahasa Inggris sama Meliana juga dulu gue bikinnya campuran Inggris Ambon, Inggris Sunda, Inggris Jawa gitu jadi campuran. Seperti yang Lutung Kasarung itu. Seperti Batman Kasarung. Batman Kasarung. Cuman itu Lutung Kasarung. udah jadi ini kan, udah jadi album kan. Album, ya. Udah lo bikin bahasa Indonesia lah, bikin album lah. Udah bikin, gue minta workshop ya, paling nggak 3 bulan lah, buat biar bisa cocok. Karena buat gue malas banget jadi yang kayak I'm gonna love you. Bahasa Indonesia jadi saya cinta kamu. Kayaknya Jadi asik, alay, aneh ya? banget ya. Aneh. Jadi buat gue bahasa Indonesia mesti punya style sendiri. Sendiri, Mesti ya. punya style sendiri. Udah lah. Sampai akhirnya udah jadi satu album, kita jualan kemana-mana ditolak. Sampai akhirnya kok mendilalah Musika yang pengen. Oh, dari label musik, Justru musika. satu perusahaan rekaman yang mainstream banget yang pengen. Oke. Kalau dulu emang banyak record label yang ini musik apaan sih gitu. Iya. Udah dari situ keterusan lah. Keterusan lah sampai DO kuliah. Yang penting bermusik, jalan terus. Gaspol. Musik Gaspol. jalan terus, gaspol. Hit pertama Om. Dulu pertama kali lagu yang jadi video klip itu Ku Ingin Kembali. Ingin kembali. Nah, itu lagu slow jam hari-hari terus Oke. berganti. 93 ya? Apa? 93. 93 kan? Ya, 93 awal kan? 93. Setelah dari situ, Dari situ ya pokoknya di album itu ada Batman Kasarung. Band Kasarung, terus Ada Manusia Malam Ini Indah itu masuk ke Malam Ini Indah tuh tahun 98. album ketiga ya? Album keempat. Keempat ya? Keempat. Oh, album keempat. Gue termasuk orang yang nggak bisa di order buat setahun sekali. Iya. Walaupun peraturannya begitu. Oke. Jadi gue habis bikin album gue ngilang. Kemana dulu baru balik lagi? Nggak lain gue ya. Pit gitu kan. Udah 2 tahun kemudian baru bikin lagi. Jadi ya sampai Malam Indah itu tahun 98, Nombok Dong itu tahun 96. Oh, Nombok Dong tuh ini banget tuh. Hits banget Hits ketika itu banget. basket lagi top-top. Basket paling Basket lagi paling ya. hits kalau Dan waktu itu gue jadi presenter salah satu acara basket. Oh, benar. Awal-awal banget Iya, kan. Iya. ingat gue tuh. Waktu itu gue pengen banget membuat ada spotlight ke atlet. Jadi gue ngeliat selama ini tuh atlet gak ada spotlight. Iya. Cuman ketika emang dapat medali udah. Langsung Kenapa nggak hilang. kayak lifestyle-nya, gaya hidupnya lu angkat? Iya. Makanya waktu itu gue coba konsep sama teman-teman di TV waktu itu acara Boom Basket. Boom Boom basket. Basket. Jadi emang sama Tamara Geraldine dulu tuh. Iya, Tamara Geraldine. Udah, jadi emang kita angkat selain emang prestasi dan lain sebagainya, emang lifestyle dengan harapan kalau spotlight ini ada ke atlet, orang akan jadi pengen berolahraga juga. Iya. Jadi kita nggak deketannya bukan dengan slogan, Iya. tapi emang dengan lifestyle. Dengan lifestyle-nya itu.
termasuk di tahun segitu pun juga kan saya ngalamin di pas zaman masih sekolah kalau saya waktu dulu itu di albumnya Nombok Dong itu lebih ngetrennya pas anak-anak basket dan menjadi idaman para wanita. Ya. Jadi semua orang itu terhipnotis pengen jadi pemain basket gitu kan dan dadakan. Setiap wanita terhipnotis buat punya Lu cowok main anak basket, Betul. ganteng banget lo pokoknya. Kalau di sekolah main Iya. anak basket ganteng. ya. Ganteng. Udah ganteng banget ya. Ganteng banget tahun segitu. Gue tuh dulu basket banget, tiap hari gue main basket. Tapi gue sadar diri, gue deki kan, pendek kaki. Jadi akhirnya ya udahlah, gue emang ngikutin kita basket segala macam. Tapi emang iya, pada waktu itu benar-benar basket itu benar-benar kalau ada satu komunitas entah sekolah entah apa segala macam anak yang keren gitu loh. Keren. Sampai akhirnya kita berhasil mengangkat image basket di Main situ. basket ke nasional ya. Dan setelah musik nih di tahun 90-an itu Om Iwa pasti dong ngumpul-ngumpul sama anak mobil. Ya. Anak mobil juga nih kayaknya waktu dulu dengar-dengar Om Iwa juga jadi anak mobil juga ya Om Den ya? Wah, pasti lah. Udah pasti lah, udah. Coba sebutin mobil 90 apa yang pernah lu punya, Om? Pernah Pasti punya apa tuh? Jadi, Pertama aja. Gue cuma cerita di sini selama tahun 80-an, selama gue SMA, gue nggak pernah lepas dari Honda, Wonder. Wonder, Oke. Gua SB pernah- SB3 tuh. SB3. Wonder pintu 4, pintu 3 nih, pintu 2. Gue pintu 4. Pintu 4, oke. Gue selalu tuh itu udah tiap ganti pun Wonder lagi, ganti Wonder lagi, ganti Wonder lagi. Berapa kali ganti selalu Wonder. Udah sampai akhirnya ketika di tahun 90-an gue juga coba untuk CJ, lu main Jeep. Main Jeep. Nah, gue main CJ sampai akhirnya gue main DX. Justru gue main DX. Bahkan dulu tuh ini bukannya congkak, bukannya sombong ya. Dulu ketika waktu itu ada tren trek-trekan di Sudirman. Yoi. Iya, Ya. betul. Wah, dulu Dangan, 90-an tuh ya. mobil Eterna. Mobil baru tuh Iya, tahun itu. mobil baru kan, pintu 3 segala macem. Belum pernah ngelewatin DX gue. Anjir. Wis. Belum Gila. pernah. Buka kamar Ini sendiri. ya, belum Benar. pernah. Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Ceritain dong mesinnya apa tuh? Nggak, sebenarnya jadi gini. Gue waktu itu gue gearbox itu pakai gearbox Celica. Anjir. Wis. Pakai gearbox Celica, jadi emang DX gue tahun 80 yang memang akhirnya jadi gigi jadi sampai 5 kan. Nah, 5 speed. Jadi 5 speed. Atasnya 2 TG 4 barrel. Hanya itu aja. Dan yang gua suka justru bukan karena kencengnya, tapi DX gua tuh 113 irit. Dengan kecepatan seperti itu Masih dapat 113? 113. Gila. 113 karena emang kita ganti blok kan. Oke. Ganti blok semuanya. Jadi kita nggak biasanya kalau yang emang boros cuma piston doang ganti Ya. dan lain sebagainya. Ini gua emang blok Hendra kita kan. Blok Jadi full spec ganti semua, udah full upgrade spec, semuanya. Tapi ban standar. Pas Semua standar. Itu sleeper justru. Sleeper nggak namanya itu. kelihatan. Iya, dan itu gue sukanya. Orang jadi nganggap enteng kan. Iya, iya. Dek biasa gitu ya. Jalan, sorry nih ya, selama tren di sepanjang Sudirman itu ya, mulai dari patung yang ngangkat Iya. kaki sampai Kenapa? selamat datang di itu di Sembilan. HI, Bundaran HI. HI, nggak pernah ada yang lewatin. Anjir. Maaf banget, sorry banget. DX-nya warna merah kalau inget dulu. Gue inget banget. Berarti Gue abis inget banget ini, tuh dek merah tuh. inget. abis ini itu berarti yang naik itu bakalan DX udah pasti naik lagi nih, Wonder naik lagi, CJ naik lagi nih. Yang punya Wonder di rumah awas hati-hati. Besok harga naik. Ditanyain, dicariin sama Om Iwa. Terus apa lagi Om Iwa? Jangan naik dulu, gue pengen nyari Oh iya, Honda jangan soalnya. naik dulu. Terus support Om Iwa dikasih diskon harus ini harga naik. Gue lagi nyari Wonder lagi soalnya. Jadi emang gara-gara teman gue nih ngeracunin lagi nih, gue jadi waktu itu bener-bener apa ya? Emang ada komunitas mobil dulu, ada Dark Iya. Speed, Iya, ada betul. Sat Speed dan lain Speed, sebagainya. macam-macam. Dulu kita apa Andre? SS ya? Stephen Star. Steven Nongkrongnya di mana Star. itu Bang Stephen Satu? Stephen Star di Cempaka Putih. Anak Coba jemput. Putih. Jemput, Anak jemput, iya. jaktim, jaktim. Pusat ya? Pusat. Oh, pusat ya? Perbatasan pusat sama Jaktim. Nah apa? Itu tadi. Gua tuh dari mobil yang seneng ngebut banget. Ah, Itu gua pernah waktu itu ke Bandung waktu itu belum ada Cipularang. Oh, iya. ya. Itu nggak sampai 2 jam. Lalu puncak. Lewat puncak lu. Puncak. Rata-rata orang ke Bandung waktu itu 4 jam. 4 jam. 4 jam ya. Tiga Gue jam nggak lah sampai, cepet. sempet. Jangan ditiru. Buat gue yang penting bukan ngebut, yang penting lo tau urap jalan kan. Berarti kalau misalkan dulu om-om semuanya naik taksi 4848 masih disusul sama DX ya itulah Om Iwa. Ya kayak Om Iwa. Ini bukan mobilnya kenceng, orangnya Orangnya kenceng. Tapi emang Anjing 2 jam loh. sampai speedometernya itu emang sampai putus kan. Anjir. Sampai akhirnya Wah, gila. ganti lagi, sampai kita pengen tahu.
udahlah kita nggak perlu tahu, yang kita perlu tahu RPM aja lah gitu kan. Malah takut oleh speedometer. Takut, udah cuman emang dulu ngebangunnya bener-bener yang wah ini hawa mesin sampai ke dalam kan. Bener-bener ganti lagi akustik buat di dalam firewall gitu ya. Dalam buat kap mesinnya semuanya gitu. Soalnya gue pernah sampai nggak pakai akustik karena saking panasnya kap mesinnya jadi kayak kulit jeruk men, kepanasan catnya. Meletek gitu ya. Catnya tuh kepanasan sampai jadi kulit jeruk. Ya, mesinnya udah upgrade ya soalnya. Nah, udah dari sampai gue suka ngebut banget sampai gue pengen santai, gue coba ke Mercy. Mercy. Gue coba ke Mercy, gue main di Mini sampai ada beberapa. Gue juga ada satu kesayangan gue, Kebo ya tahun 65. Tahun 65. Itu emang masih gue di situ dan ini ori banget. Mininya juga, kalau Mini satu gue dandannya emang sport. Benar-benar emang Main ceper-ceperan lah tuh ya. udah ceper, 18 gua waktu udah enggak, 20 enggak ya? 18 ya? 18. Berarti mulai dari Mercy itulah Om Iwa agak sedikit ibarat kata insaf dari ngebut-ngebutan dunia. Lebih enak nyantai nih. Nah, RPM ya, santai, lo nikmatin jalan, nikmatin hidup. Orang lain ngeliatin mobil kita. Iya, udah. Kinclong dan lain sebagainya. Udah bakar cerutu tiap weekend jalan-jalan. Cerutu doang yang dibakar. Udah. Udah. Udah ketangkep soalnya kan. Jangan lagi dong. Jangan lagi ketangkep makanya. Kita berkarya aja. Kita berkarya aja. Jadi sampai akhirnya gimana caranya kita nikmatin jalan. Ya. Nikmatin gimana caranya ketika lagi starter mobil tuh denger stasioner tuh enak banget. Dari situ tuh mulailah lebih ke mobil-mobil yang anteng di tahun 90-an. Cuman satu ini, gue tuh ketika emang udah hobi sama sesuatu, Pol, gue freak. Abis manggung belanjain apa lagi ya? Abis manggung belanjain apa lagi ya? itu gue mesti top pokoknya gitu. Pokoknya mesti pol banget. Emang klasik gue mesti nyari sesuatu yang orinya banget. Iya. Gue beberapa kali emang karena ada temen gue yang emang suka bolak-balik Jerman, ya buat belanjain itu emang dari sana langsung. Nah, kefreakannya gue itu akhirnya gue jadi ngaca gue ketika gue mau merit. Nah, Ini nggak mungkin nih. Jangankan mobil, gue PS aja sampai sekarang gue nggak main PlayStation karena gue tahu kualitas gue udah main. Mesti sampai katam tuh, mesti sampai selesai tuh. Lu bayanginnya soccer manager, gue orang paling nggak sebulan segala macam gue 3 hari. gue gila. Gue harus kelarin ini gitu. Gak makan, gak minum, gak keluar kamar kayaknya. Makan di depan PS. Bener-bener depan PS. Jadi Totalitas itulah, banget lah kalau misalnya sesuatu ya. apapun itu gitu loh. Jadi ketika emang gue merit, gue coba untuk akhirnya gue jauh-jauhin. Ya Mercy udah tinggal ada satu, gue taruh. Itu pun gue taruh jauh di Cianjur. Jadi nggak gue mainin lagi. Udah sampai 2 minggu yang lalu, temen-temen nongkrong gue nih main ke rumah. Oke. Main ke rumah nih. Racun pun datang lagi. Gue bukan nih, buat gue ini duniawinya nongol lagi men. Iya. Duniawi. Awalnya dapat lagi nih. Hawanya dapat lagi dan Udah bawa bensin lagi nih. udah bobo bensin lagi dan istri udah ngasih lampu kuning, belum hijau ya? Belum hijau. Udah, lucu juga gitu. Udah ngasih lampu kuning dan lain sebagainya buat ke hijau, kayaknya lucu juga nih. Makanya kayaknya buat gue ini hal yang positif ya. Ketika lo ada satu hobi dan hobi lo nggak aneh-aneh gitu ya. Lo satu mobil apapun itu gitu ya, dan lo emang ada di waktu kosong lo, lo habis kelar kerja atau segala macam, tiba-tiba ada orang yang mungkin ke binatang peliharaan juga, ya silahkan gitu. Kita punya baby juga di sini gitu kan, kenapa enggak gitu? Ya udah, pengertian seperti diplomasi seperti itu yang akhirnya gue ngomong ke bini. Dan akhirnya sedikit-sedikit luluh juga. Sedikit-sedikit dulu, dan emang kayaknya gue bersedia menjadi rookie lagi lah di sini. Gue mencoba jadi rookie lagi, gue coba untuk ngumpulin lagi. Bahkan gue di sini gue pengen mengekspresikan excitement gue nggak cuma di ininya aja, tapi gue cuma berbagi apa aja sih tentang asik ini alias anak klasik, ya, bisa retro, bisa dan sebagainya gitu ya, tentang hobi-hobi di sini. Mungkin gue kayak lo juga, ntar bakal gue sharing juga excitement gue di YouTube juga. Lebih seperti itu gitu. Nah, itu makanya saya itu dari kemarin pengen banget sama Om Denny. Om, gimana sih kita kolaborasi sama
ibarat kata orang yang bener-bener anak 90-an banget, yang ibarat kata terkenal banget ya, famous banget di tahun 90-an, tapi bukan sama anak mobil. Kalau misalkan mungkin kolaborasi dengan anak mobil lagi ya, mungkin YouTuber-YouTuber yang suhu-suhu yang lain ya udah sering lah gitu kan ya. Saya pengen ngangkat sesuatu yang lain Om. Gitu sama kan. satu hal ya, kalau buat kita main klasik ya, lo bisa punya duit lo beli, Betul. tapi punya duit belum tentu punya selera. Betul. Buat gue, Gue setuju tuh. money can buy taste, Ya. money can buy things. Ya. Bisa beli barang yang lo suka, tapi taste-nya ada nggak? Sorry tuh, saya beberapa kali ketemu temen yang emang beli gitu, ini apa taste-nya gitu loh. Tapi Iya. gua, ketika emang, makanya gue selalu admire sama teman-teman di komunitas karena punya passion. Sini. Memulai ini, oke, kita ada amunisi lah buat ngedandanin, tapi amunisinya itu kita keluarin dengan passion, dengan kita punya seleranya kemana. Itu yang mungkin gue rasa mesti kita sebarin sebagai vibrasi positif ya. Iya. Nggak melulu uang, tapi yang penting lo ada selera, ada passion. Iya. Itu lo bisa bermain di apa aja. Betul. Di mobil bisa bermain di gaya apa aja. Iya. Nggak harus mahal kok. Nggak Nggak harus mahal. Jadi intinya sih gini Om, kalau saya pengalaman saya gitu seperti yang saya pernah obrolin dulu ini. Jadi kalau misalkan ngebangun mobil itu jangan kata orang, mending kata sendiri ya Om ya. Betul. Jadi ibarat kata kita cari titik temunya dulu nih sama mobil yang bakalan kita bangun. Ntar kalau udah ngeklik sendiri kita bakalan ada muncul ruhnya antara mobil sama si ownernya itu. Kayak cari jodoh. Lo bakal ketemu sama orang yang tiap hari, tiap bangun tidur ketemu lo. Betul. Nah, mobil kan tiap hari bakal lo Pakai. Lo tiap paling nggak, kalau emang lo pakai cuma weekend doang, lo tiap hari bakal ngelus dia nyuci segala Betul. macam. Lo mesti ada passion lo di situ. Passionnya dia. Ada selera lo di situ, bukan selera orang lain. Ya. Bukan selera katanya, Betul. tapi emang dari lo. Gitu. Ya. Seperti pepatah mengatakan mobil aing kumaha aing. Ya, kalau kata gua bagus ya bagus. Kalau kata orang misalkan mobil gua lu jelek diginiin gini bodo amat mobil gua. Ya enggak? Yang pakai gua gitu kan ya? Ibarat maestro tuh melukis kanvas. Iya. Karya lo itu terlihat ketika lo ngedandanin mobil. Nggak perlu mahal, tapi Iya. enak dilihatnya ya. Ya, itu udah beda kalau ketika emang kita makainya dengan attitude kita bawa mobilnya Iya. dengan percaya dirinya kita, itu jadi asik dilihat. Betul. Apalagi nanti besok lusa mungkin Om Iwa karena punya style sendiri diikutin sama orang lain kan ibarat kata Om Iwa juga jadi ibarat kata ada jadi trendsetternya sendiri ya, trendsetter nih gaya stylenya ikutan Om Iwa nih atau enggak Om Denny atau siapa gitu kan ya. Dan gue juga sama ngelihat Denny itu Om Denny nih ya ada passion di situ Ya. gitu loh. Nggak cuma emang gue ini nih gue ada tabungan lebih gue belanja, enggak. Iya. Bukan sekedar itu. Buat gue emang lo mesti nongolin selera lo apa sih? Iya. Passion lo apa ya? Passionnya. Ya ruhnya yang lo bilang tadi, Iya. nongol semuanya. Keren man. Hidup bakal lebih indah banget. Betul. Dan hidup ini bakal lebih indah kalau misalkan semuanya gimana apa yang kata hati kita keluarin ya itulah kita. Ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin buat season yang ini kita nggak akan habis-habis ya Om ya. Ngobrol sampai jam berapa nih di sini kan ya? Bisa 3 hari nih. Tapi gue penasaran nih Om, gue pengennya berkolaborasi terus sama Om Iwa nih. Jadi kedepannya kita bakalan mungkin kita cari-cari mobil atau gimana sih gitu ya? Siap. Ya nggak Om Iwa ya? Siap. Maksudnya gue pengen banget ada mentor. Karena gimana juga, gue udah kehilangan link tempat belanja gue dulu. Ya. Ya gue jujur aja, gue kehilangan link untuk melihat model-model dulu seperti apa kan tetap opsional kan. Opsional. Gue butuh orang-orang yang ngerti ya untuk akhirnya selera gue di mana sih, Ya. bakal kayak apa sih gitu. Ya. Nggak bisa juga kita oke lah ikutin kata hati, tapi kita nggak bisa juga sendiri kan. Ya. Tetap Mesti kita butuh guyup. cari-cari referensi Kita juga. butuh komunitas, butuh guyup buat akhirnya saling tukar obrolan. Karburator di mana nih? Ini di mana tip nih? Ini di mana nih? Semua segala macam ya. Gue rasa itulah budaya nongkrong lagi nih. Iya. Nongkrong tanda kutip artinya silaturahmi seperti Silaturahmi, ini. iya. Nggak putus. Ya. Ini mesti jalan terus. Dan yang pasti kalau misalnya di grup otomotif 1990 ini karena kita bukan klub dan komunitas Om, jadi kita cuma ngomong-ngomong doang nih, Ya. asik-asikan doang. Jadi kita nggak usah bawa-bawa beban lagi kita pengurusan grup itu nggak ada Om. Jadi kita udahlah mengalir aja seperti air lah gitu kan ya.
Jadi semuanya juga enak, kalau butuh apa-apa ya kita bisa sharing sama anggota yang lain, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, kita nongkrong lagi nanti, kita budayakan lagi tongkrong-tongkrongan yang di warung dan sebagainya kayak anak 90-an zaman dulu gitu kan ya. Itu kan lebih enak juga daripada sekarang kita harus ibarat kata punya kasta, jadi yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama yang miskin, udahlah. Itu 90s nggak ada kayak gitu. 90s udah nggak ada kayak gitu. Gabung Dan yang paling menonjol di 90-an ketika kita nongkrong itu benar-benar ngobrol, men. Ya. Setuju nggak sih? Setuju. No gadget, men. No gadget dan no gibah. Lo bisa curhat, masalah orang tua lo, masalah pacar lo, ya Kita kan? tadi Ngobrol nonton benar-benar HP, ngobrol open. Sekarang Iya. kita main nongkrong megang gadget. Dan kita udah ngerasa kenal sama orang ketika kita udah follow orang. Betul. Gini loh, buat gue ketika kita bisa kenal sama orang ketika kita udah nongkrong. Betul. Kita tahu orang, lo bisa memaki orang tanpa lo kenal orang. Iya, Iya. Wan. Bisa ngebully orang tanpa kenal orang. Iya. Kalau kita nongkrong, lo tahu itu orang siapa, tipis kemungkinan buat lo ngebenci orang. Iya. Gitu. Itu gue setuju sama lo. tuh. Sering-sering nongkrong, sering-sering kenal temen. Lo jarang nongkrong, mobil lo bagus juga, lo sana aja Bodo jauh-jauh. amat, iya. Lo sering nongkrong, mobil lo biasa-biasa, tapi lo asik Lo anaknya. asik anaknya, lo bisa kemana aja. Itu nggak ada di zaman sekarang nih. Dan bedanya dulu itu sama sekarang ini, kalau misalkan ya kayak tahu Om Denny waktu kemarin-kemarin ini saya pernah ngobrol sama Om Denny. Jadi walaupun mobil kamu bagus, kalau zaman dulu itu kalau kamu nggak pernah nongkrong di mana-mana itu mobil nggak bakalan terkenal Om. Nggak akan. Sekarang mah di garasi jepret semuanya orang terkenal semua. Nah, Kan mobil gitu. keren, tapi orangnya siapa? Siapa? Gitu. Attitude-nya kayak apa? Betul. Lewat Iya. mobilnya gimana? Iya. Kalau ini kan kita tahu susah apa segala macamnya karena Benar nongkrong. banget. Justru Iya, malah iya. lu teman-teman yang ya sorry ya maaf mungkin yang kurang berada gitu ya, yang berada ngeliat aduh mobil gua udahlah gampang lah nih pelek pakai, wah solidaritas masalah itu tuh tinggi banget. Dia main gue jadi kikit banget. Iya, pelek gua ada pakai deh. Lo pakai deh. Ini. Pakai. Udah deh. Ada. Jadi Solidaritasnya tinggi Om. Tinggi banget. beda ketika emang sekarang akhirnya orang ngelihat ketika karena emang nggak bisa nongkrong, budaya cuma ngelihat dari visual dan visual aja. Iya. Ketika emang lihat cuma lihat lo mobil lo apa, velg lo apa, Iya. mobil lo apa, lo tanpa tahu attitude orang. Iya, betul. Ketika orangnya turun, dilihat sepatunya apa, ininya apa, lihat dari bawah sampai atas. Iya. Dulu nggak ada. Nggak Ini ada. selama lo asik, Nongkrong bareng. nongkrong bareng udah. Sekarang orang mobil datang, Ajar, gue paling demen ngomongin sih ajar. Iya, iya. Perlu ada passion kayak gini. kalau sekarang mobil datang set dilihat dulu velgnya, ya velgnya KW, udah sana. Gitu. Dulu janjian kan susah, Om. Gimana janjian coba? Telepon ya kan, gua udah janjian, gua udah jalan nih. Oke, lu batalin gimana cara batalin? Udah susah, Nggak kan? bisa Susah. orang yang udah jalan. Sekarang makan gampang. Sorry gua nggak bisa nih. Aduh, begitu gampangnya gitu Alasan. mematahkan janjian Janji. orang. Itu sebenarnya udah inilah menurut gue. Udah nggak seasik zaman dulu lah. Tapi intinya dari nongkrong ini kan kita kenal orang emang kenal orang. Yes, Ya, Bukan setuju gue. bukan kenal akun doang. Akun Betul. doang. Tapi emang kenal orang udah. Personalnya kenal deket. Itu rezeki yang gila sih buat gue. Ya. Itu rezeki hidup yang gila. Ya. Jadi Gokil tuh, kenapa anak 90-an zaman dulu itu lebih erat kali silaturahmi antar anggota, antar teman dan sebagainya karena itu sering bersilaturahmi sama ya tanpa ada sedikit pun tahu orang belum tahu orang itu dengan dekat tapi udah berani ngomongin macam-macam Om. Iya. Gitu. Dan jarang Bedanya berantem, Om. itu, jarang Dulu kita kan berantem juga. ngobrol nih ya. Kita kan face to face. Lu bisa tahu nih. Iya. Iya. Orang ini marah nggak sama gue? Lu sekarang WA aja, texting salah aja. Wah, nih orang rese banget nih. Iya. Padahal nadanya nggak gitu. nadanya kita nggak tahu. Iya. Gitu kan. Setuju tuh. Iya. Dan serunya ketika dulu ya banyak beberapa sahabat gue juga yang emang dimulai dari berantem. Oke. Pak akhirnya jadi sahabat. Jadi sahabat Iya. kental banget. Karena emang kental banget. Karena emang kita ketemu. Kita tahu. Ternyata lo nggak seanjing itu ya, gitu kan? Gitu. Ya udah, sampai teman sekarang. Iya. Benar. Itulah ketemu muka, ketemu fisik Ya. itu penting itu. Jadi ibarat kata dulu sama sekarang itu bedanya dulu tuh minim gesekan sama minim obrolan miring sama orang karena kita lebih ketemu ke personalnya langsung kan tanpa harus kita dengar dulu dari orang lain dan sebagainya. Sebetulnya gadget itu kalau saya sih pribadi nyebut gadget itu sebetulnya lebih banyak minusnya daripada plusnya Om. Gadget itu kan sebetulnya cuman ya kita butuh cuma berkomunikasi lebih gampang tapi kan di dalam berkomunikasi lebih gampang itu orang juga bisa ngegampangin juga ngomongin orang di komunikasi. Emang di sisi lain gitu ya, Hmm. gue pernah berpikiran seperti itu. Tapi apapun itu, teknologi kayak pengetahuan kayak apapun, pasti dia punya kayak pedang punya dua sisi. Betul. Iya, baik dan Tergantung lo yang bawanya gimana nih, Gimana? Lo mau bikin pedang itu buat motong bawah? Iya, berguna. Berguna. Apa lo mau bikin pedang itu buat membunuh tusuk orang. mau fitnah orang bisa.
akhirnya kita bawa aja. Yes. Toh gue dengan gadget juga, akhirnya gue bisa jualan produk-produk gue. Betul. Jual lagu. Iya. Akhirnya gue gunain di situ aja gitu. Iya. Kalaupun akhirnya orang banyak yang kaget. Jadi gue beberapa kenal dan gue kelihatan orang asik nih. Gue banyak anak-anak sekarang. Wah Kang, kalau bisa ketemu, lu mana kan ke rumah gue nongkrong? Oh yang bener Kang. Iya. Lo boleh tanya, ada anak-anak baru sekarang yang emang kaget yang karena gue pikir wah nih kayaknya ini orang asik nih komunikasinya kan. iya. Dari DM asik, udah ke rumah gue kita nongkrong, kita hahi bareng. Dia anjing lo, enggak, gue pengen ada budaya. Gue nggak cuma pengen ngomong doang, gue pengen budaya nongkrong ini spread. Yes. Iya. Gue pengen emang juga legacy tentang budaya nongkrong ini ke teman-teman di sekarang ini. Kita nggak jangan terlalu memusuhi mereka. Maksud oh lo nggak keren buat gue, ayo kita sebarin vibrasi ini ke teman-teman di era sekarang. Banyak banget. Lu kan baru kenal sama, lu kok percaya gue nongkrong? Enggak, karena udah nongkrong udah. Dan alhamdulillah gitu, anaknya asik-asik gitu ya. Iya. Ke rumah segala macam udah ngobrol. Walau gila lo Kang, udah sampai sekarang jadi teman. Enggak banyak, tapi ada beberapa yang seperti itu. Nah. Jadi buat gue emang yang penting kita tularin vibrasi ini, udah kita jangan banyak pencak-pencak. Wah ini jelek, ini bagus. Udah kita sebarin aja vibrasinya. Yes. Nongkrong ini asik. Udah ayo gabung. Lo dengan cara main jadi anak mobil gini retro. Ayo. Ya. Yuk, kita nongkrongnya asik ya. Ya. Gitu loh. Jadi kita itu sekarang ngegabungin semua orang dari semua genre, mungkin semua dari semua elemen dan lapisan masyarakat semuanya kita duduk jadi satu, kita nongkrong di tempat nongkrongan asik, jadi tanpa ada gesekan, tanpa ada satu apapun yang ibarat kata negatif, kita bikin sebar energi positif aja lah semua orang ya Om ya. Ntar orang yang di luar nongkrong ngeliat, di situ asik ya, anaknya asik ya, kok seru ya di sana, ntar gabung lagi, gitu, asik ya, kita asiknya ini kita ini aja. Kita bikin budaya lah sekarang ya, budaya yang baru lah gitu buat anak-anak muda, apalagi anak muda sekarang ya Om ya, yang angkatan bawah kita gitu. Oke, Om Iwa, makasih banget buat waktunya hari ini. Terima kasih banget kalau misalkan Om Iwa berkenan kita jadi keluarga di Grup Otomotif 1990. Dan kedepannya kita bakalan bikin sesuatu yang besar nih Om, buat ibarat kata kita naikin kenangan-kenangan yang masa lalu, kita kedepannya juga kita bikin sesuatu yang bikin nostalgia baru lah gitu dari antara teman-teman yang angkatan 90-an dan sampai sekarang gitu Om ya. Thank you banget, gue udah kehormatan nih buat gue nih, kehormatan lagi, gue seneng banget. Tadi emang temen gue juga bilang anak-anak 90s nih, gue 90s mau nongkrong, kita ngobrol tentang hal-hal yang ada di 90s. Gue thank you banget bisa ada di sini, dan buat gue yang penting adalah bukan sekedar kenangan ketika kita bikin sesuatu apapun ke depan, tapi value of 90s-nya. Value of 90s. Value of 90s-nya yang kita benar-benar tekenin di situ. Gimana brotherhood-nya, gimana chemistry ketika kita nongkrong, semuanya value di situnya. Ayo, dapat. Nice Gregetnya dapat. Iya, gregetnya dapat. Oke. Dan saya pengen satu nih permintaan saya buat Om Iwa. Sebagai penutup, saya minta Om Iwa nge-rap dong. Nge-rap dikit aja tentang 90-an, tentang apa bebas. Pokoknya tentang 90-an. improve. Gue sih bukan tentang 90-an, tapi ini lagu tahun 90-an. Boleh. Bahasa Sunda aja ya. Silakan. Meni cunihin pisan ronde rondetan lepang siga don juan ti subang ngagara taka kiri kanan teka nu gelis teka domba nu dibedakan cing ciripit tulang bajing kejepit listen to the beat and flow with the music low kage low wow ari kerempo wow awewe panona ge hijau wow. Oke. Gile gokil. Thank you banget Om Iwa. Sama-sama brother. Thank you so much. Thank you Om Denny. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube yang lain. Tetap di Grup Otomotif 1990. Bye.